akan refreshing tentang DM pada anak dan remaja. Nah, kemarin sempat disinggung. Kemarin sempat disinggung ya, kalau DM anak dan remaja bedanya yang paling jelas itu kan adalah tipenya. Tipe kalau yang dewasa itu tipenya tipe 2, kalau yang DM anak dan remaja tipenya tipe 1. Jadi tipe 1 ini dia pankreasnya ini rusak atau terganggu, bisa jumlahnya sedikit atau tidak bisa menghasilkan sama sekali insulin. Nah, kongenital ya? Ya, betul. Ada beberapa risikonya, bisa karena kongenital, bisa karena DBLR, itu ada juga pengaruhnya. Terus ada juga yang pengaruh dari stunting. Ada juga risiko misalnya orang tuanya itu DM, anaknya juga bisa. Nah, risiko DM tipe 1 juga bisa. Nah, tapi masih banyak faktor lainnya. Nah, pada waktu 10 tahun terakhir ini ternyata meningkatnya itu sangatlah banyak, sampai 10 kali lipat. Nah, jadi waktu ini ada sebuah organisasi namanya CDIC, Changing Diabetes in Children, itu namanya skala internasional. Dia membuat CDIC di Indonesia dan bekerjasama sama Kemenkes, akhirnya membuat pertemuan ini, gitu, CDIC ini. Kalau misalnya di DM tipe 1 ini biasanya mereka itu baru ketemunya waktu malah KAB. Jadi waktu masih awal-awal diabetes malah seringnya tidak ketemu gitu. Karena hampir sama gejalanya sama penyakit-penyakit lainnya. Kan udah haus, bisa juga karena ya itu dehidrasi gitu kan yang boleh harus misalnya itu turun berat badannya bisa karena TB, jadi bias. Jadi seringnya tuh kebanyakan dia tuh senaknya waktu KAB. Nah, tata laksananya sama kayak waktu dewasa yang dijelaskan sama Sofi. Jadi ada 5 pilar. Yang pertama insulin. Kalau yang kemarin kan farmakologi, jadi bisa obat-obatan, bisa insulin. Tapi karena di sini di anak itu sudah pasti dia tidak bisa menghasilkan atau jumlahnya kurang, makanya dia diedukasi tentang insulin, tidak farmakologi, tidak obat-obatan. Insulin, kemudian diet sama edukasi, aktivitas fisik dan monitoring gula darah. Nah, insulin ini karena mereka kan setiap hari insulinan. Nah, dianjurkannya itu 4 kali per hari. Jadi setiap sebelum makan dan sebelum tidur biasanya itu, atau jam 2 gitu. Bisa sebelum tidur atau misalnya sebelum tidurnya itu lupa bisa jam 2 pagi gitu. Insulin ya, makan 3 kali itu mau tidur. Ya, 4 kali makan. Nah, bisa minimal ini kayaknya biasanya kalau misalnya pasien-pasien yang kurang mampu, bisa minimalnya itu 3 kali per hari atau tiap sebelum makan. Nah, paling bagus ini memang ada pompa insulin, jadi mesti nggak usah suntik-suntik, jadi langsung di perut ini udah ada langsung pompa insulin, tapi ini mahal, harganya mahal, jarang sekali yang punya, apalagi yang di Indonesia, biasanya yang Eropa yang punya. Terus selama aktivitas fisik, jadi penting untuk melihat monitoring gula darah pada waktu aktivitas fisik. Jadi saat aktivitas fisik mereka juga harus melihat gula darahnya. Jadi bisa dilakukan penyuntikan insulin itu sebelum, selama, dan sesudah aktivitas fisik gitu. Atau kondisi khusus, misalnya dia sakit, misalnya dia batuk atau masuk rumah sakit, ya itu harus dilakukan penyuntikan insulin, tapi sebelumnya memang harus monitoring dulu ya. Itu setiap 2-4 jam saat kondisi sakit. Kemudian edukasi. Nah, edukasi ini penting karena biasanya kan kalau anak-anak ini diabetesnya kan lebih lama ketimbang dewasa, bisa mulai bayi, bisa mulai umur 1 tahun, terus SD, jadi panjang dia insulinnya. Jadi edukasinya itu banyak, jadi mulai edukasi dari perawat, dari kita ahli gizi, kemudian dari dokter, tapi juga penting untuk kita membangun edukasi sesama penyintas, sesama diabetesi. Biasanya kalau waktu CDIC itu pengalaman waktu di RSSA itu dia ada bikin camp gitu, jadi kayak camping anak-anak diabetes. Nah, tapi tanpa orang tuanya, mereka jadi sharing gitu. Aku nih mau sudah SMA tapi masih sehat, gitu. Aku udah nggak pernah KAD gitu. Jadi mereka diharuskannya tuh dia mandiri, bisa mengerti insulinnya, bisa mengerti dosis insulinnya, terus bisa nyuntikkan bahkan seperti itu. Terus ada monitoring gula darah. Nah, monitoring gula darah ini CDIC itu memfasilitasi ada 1 glukometer. Kalau misalnya terdaftar sebagai diabetes anak itu dapat langsung paketnya, jadi insulin kemudian glukometer gitu. Nah, mereka juga bekerja sama aplikasi Primaku. Udah pernah tahu ya, Primaku itu kayak semacam pengukuran berat badan, tinggi badannya anak-anak gitu khusus. Nah, tapi ini kebetulan kemana waktu kita pelatihan masih belum connect gitu, masih ada perbaikan aplikasi. Mungkin habis ini kalau sudah ada aplikasinya nanti saya demokan. Jadi misalnya saya ini pasiennya ada yang punya glukometer ya. Nah, nanti mereka itu ini langsung terkonek gitu. Jadi misalnya pagi dia tes langsung terkonek ke HP-nya. Jadi jarang sekali bisa dibohongin ininya dokternya. Jadi bisa kelihatan dari HP-nya.
pada jam segini mereka itu Dari prosesnya itu ya. betul. Misalnya dia bilang, kan biasanya kan tulis tangan gitu kan kalau dewasa atau anak-anak sekarang nah itu biasanya kan tulis pernah nggak ini hiper gitu saya nggak pernah dokter normal terus tapi ternyata kelihatan dari primakunya itu ya sering nggak ngecek gula darahnya iya sering ternyata nggak pernah itu jadi bisa dilihat. Nah kemarin itu launching juga sinkronisasi dengan satu saya tapi nggak tahu maksudnya sinkronisasi itu dalam tahap apa sih belum tahu. Nah kalau yang kemarin aktivitas fisiknya dewasa ini kayaknya jalan-jalan gitu ya Beb ya. Tapi kalau di anak-anak ini dia lebih ke aktivitasnya yang sedang berat yang direkomendasikan, bukan yang ringan gitu. Nah, kenapa dia harapannya untuk bisa menurunkan HbA1c-nya dengan cara aktivitas fisiknya. Nah, kalau kita tahu kan olahraga itu ada dua, aerobik dan anaerobik. Nah, kalau aerobik misalnya contohnya aerobik itu senam gitu ya, jogging. Nah, itu dia lebih berisiko untuk hipoglikemia. Jadi penting untuk ngecek dulu kalau misalnya dia hipo, dia harus menaikkan insulinnya gitu. Hipo menaikkan insulin. Menurunkan insulinnya. Nah, kalau anaerobik misalnya dia angkat beban gitu, dia itu lebih berisiko untuk hiper. Jadi dia harus menaikkan insulinnya. Nah, sebelum, saat, atau sesudah itu harus wajib untuk dicek gula darahnya sebelumnya. Nah, terus setelah itu dilihat lagi, ini kayaknya ada di situ ya. Kalau misalnya gula darahnya kurang dari 70, bisa dibatalkan aja, nggak usah olahraga. Di bawah 70 kan hipo. Nah, terus 70 sampai 89 ditunda. 70 sampai 89 ditunda selama olahraganya ditunda dulu selama 20 menit, sama berikan ekstra karbohidrat 10 sampai 20. 10 sampai 20 gram. Berapa sendok ya? Nah, itu sekitar 1 sendok sampai 2 sendok. Satu Atau sampai- permen. 1 sampai 2 sendok. Ya, permen 1 sampai 2. Kemudian 90 125 tetap olahraga, tetapi kalau ada gula darah menurun diberikan ekstra juga karbohidrat 10 sampai 20. Nah, Ditambah apa? ditambah ekstra karbohidrat 10 sampai 20. 126 sampai 180. Sama kayak tadi, tapi ekstranya cukup sampai 10 gram. 181 sampai 270. Kira 181 sampai 270. Tidak memerlukan ekstra karbohidrat. ICU nonton saya ibu. Nggak perlu insulin juga ya? Itu apa itu kata-katanya? Tidak usah. Nggak usah. Lihat gula darahnya. Terus di atas 270 tunda olahraga sama cek keton. Di atas 270. Iya. Tunda Tunda olahraga olahraga sama cek keton. dan diet keton. Cek keton tuh kayak cek gula darah tapi keton ya. Isinya keton. Jus Untuk Lihat lihat keton. cek keton. ya, untuk lihat Cek gula keton. darah. Ngomong diet keton. Kan orang usah urat, cek tapi keton itu. Yang 70 itu apa boleh? Terus rekomendasinya itu sebenarnya aerobik 1 jam per hari, ini yang agak berat. Iya, ini mager kabeh. Iya, betul. Sebenarnya yang rekomendasi aerobik itu per hari. Anaerobik itu 3 kali per minggu. Aerobiknya 10 menit. Aerobiknya itu 1 jam per hari. Anaerobik 3 kali per minggu. Aerobiknya Anaerobiknya 3 kali per minggu. aerobiknya sih ngomong. Aerobiknya yang senam. jogging, Ya, jogging, cetak bola, tak paham. Iya, betul. Nah, terus kalau misalnya ada lagi sekarang diet ya. Dietnya sama sih tujuannya, tetapi yang berbeda adalah cara menghitung energinya. Nanti kita sama-sama langsung aja ya, lihat soalnya aja ya. Kalau kayak gini malah kayak ngawang kalau menurut saya. Dilihat, nanti lanjut dulu ya. Pokoknya ini rumusnya, energi ini kita cari yang penting BBI-nya sama RDA-nya. Kita nggak pakai AKG, sama kayak kemarin kan nggak pakai AKG. Ambil sendiri. Iya, adalah bagian dari. Nah, BPI ini kalau di bawah 5 tahun kita kan kemarin sudah belajar yang WHO. Tetapi yang di atas 5 tahun kita habis ini belajar yang CDC.
komposisinya berbeda juga sama yang dewasa. Kalau di anak-anak ini karbohidratnya 50%. Bagiannya Ya, ada betul. B1 semua ya memang ya. Iya, tapi ya kalau naik ginjal ya juga bisa B2. Iya. Nah, lemak dan protein ini sebenarnya tidak terlalu dihitung kalau di anak-anak. Yang paling penting karbohidratnya. Tadi separuh T. Nah, betul. Kita lihat energinya sama karbohidratnya. Pembagian makannya ada dua, beda juga dengan dewasa. 20, 30, 20, selingannya semuanya 10%. yang tinggi. Ya, atau 20, Itu tombol itu yang persen. 50, 70. 70. Anak-anak ini sampai umur berapa ya Isma? Kalau Dari dari sih gitu tulisannya. 18 Mbak. 18. Kan kita anak dan remaja. Di atas 18 wis ikut dewasa ya. Ya, betul. Nah, kalau ini sama ketik ini 20, 25, 25. Di 20 dan Bagian Malamnya. atau Ya. 20, 25, 25 atau. Ya. Nah, biasanya kita lihat juga kebiasaannya kalau misalnya anaknya sekolah itu kan lebih banyak di siang. Jadi bisa pakai yang 20, 30, 20. Lanjut aja ya teman-teman ya. Nah ini kebetulan ada pasien laki-laki usianya 14 tahun 9 bulan datang ke Poliklinik Endokrin RSUD Haryoto. Ini belum ya. Terus diperoleh HbA1c-nya 14 dan didiagnosa DM tipe 1. Sudah dapat terapi insulin. Nah 11 basal 22 IU. Berat badan saat ini 60 kilo, tinggi badan 167. Bagiannya pakai yang anak-anak itu ya, yang sebelah kiri ya. Jadi 20, 10, 30, 10, 20, 10. Karena saya anggap dia sekolah, jadi lebih banyak yang makan siang. Nah sekarang kita lihat dulu kalau untuk anak-anak tadi kan saya cerita kalau misalnya 14 tahun tuh pakai ini nih teman-teman, pakai CBC. Nah CBC ini ada yang warna merah, ada yang warna biru. Nah karena dia cowok kita pakai yang warna biru. Terus dilihat juga ini usianya. Ya, dilihat atas itu kan ada 2 sampai 20 tahun udah benar ya. Terus sama dilihat juga ini kadang ada yang nggak ada contoh. Nah ini ada yang ada yang lingkar kepala, ada yang berat badan tinggi badan. Jadi kita cek dulu ini benar atau enggak. Ini udah benar berat badan menurut umur dan tinggi badan menurut umur. Nah bedanya kalau WHO sama kalau WHO itu kan pakai standar deviasi. Kalau CDC ini kan kita pakai persentil. Nah, kita lihat di tanda ini itu kan ada persentil 50, persentil 10, persentil 25, persentil 50. Nah, sebelah kanannya itu ada kilo, ada LB. Jangan salah. Biasanya LB itu kalau untuk orang Eropa itu bilang kita iya, LB sama nah, itu nggak tahu saya. Kalau yang ini sentimeter sama inci, jadi jangan salah baca. Nah, tadi kan pasiennya itu laki-laki. Terus kalau misalnya CDC kita hanya butuh data ini, data tinggi badan aja. Berat badannya sama umurnya itu cuma bisa untuk melihat status gizinya aja. Jadi sebenarnya nggak usah itu juga nggak apa-apa. Tadi kan 167 ya. Nah, dilihat di sini yang sebelah kanan 165. 167 Ya, 165. Sudah ketemu. 167. Nah, 167 naik atasnya 2. Ya, sudah ketemu nanti ditarik garis ke arah yang persentil 50. 50. Usia berapa 14 ya? Ya, betul. Nah, ini tarik lagi ke bawah. 65, 66, Sudah ketemu. Nah, tarik ke bawah ke arah berat badannya sampai memotong persentil yang di bawahnya. persentil yang berat badan. Sini. Jangan salah bacanya harus lihat Ke ya. 167 ya. 167. Ya emang ini kalau CDC agak kalau otot minus agak Matri saja. iya sebenarnya 167 ini bukan ini ya ini Tarik ke bawah. terus ini tidak usah Enggak dari sini. Left ke bawah. Terus kiri. sudah ketemu Udah berat badan nih. Berat badan ini tarik ke bawah ini untuk melihat berat badan idealnya. Nah agak kecil-kecil ya teman-teman. Nah ini Sampai mutus persentil 50. umur 14 tahun. Kan misalkan 14 tahun pun berapa bulan? Dari bulannya dari itu. Yang dihitung tahun sampai bulannya itu ya. Dari bulannya bilangnya di ABK. enggak itu untuk kita lihat BBI-nya dulu. Kita nggak pakai umurnya. Lah ya kan ini umurnya ke sini 14 mintanya. Andai kan 14 7 bulan, 7 bulannya enggak usah dihitung. Di sini bulan. Di sini. Ini si anu. Ya nanti masih BBI-nya dulu. Sudah ketemu? Ada yang tahu berapa BBI-nya?
52. Bener ya, Mbak? Ada 52. lagi 53 ya, ada lagi 53. Nah, ini sebenarnya yang benar adalah 53,5. Akan itu sangat Parah. ya. Jadi biasanya saya kalau di rumah kan pakai ini teman-teman, pakai aplikasi aja. Jadi nggak usah pakai ini, agak lebih pakai aplikasi sama cuma lebih kelihatan gitunya apa titik-titiknya. BPI, berarti BPI-nya itu berdasarkan Aplikasi ya, lebih sudah ketemu ya. Nah, terus kita kan butuh ini teman-teman ada kaki BPI-nya. Alexandra apa? Bukan ada di sini. Oh, ada. Nah, terus habis itu kita melihat dipakai 53 atau 53,5 kurang kecil. Itu sangat lama Mbak. Nah, sudah ya. Terus kita lihat 53,5 ini tinggi badannya ini umur usianya berapa gitu. 167 ini dilihat tadi ya, kan udah diplot ya. Dia dilihat di atas. Usia tinggi badannya berapa? 167. Usianya tinggi badannya berapa? Ini untuk usia Tinggi badan. Maksudnya tinggi badan. Ini Ke atas? langsung ke age. Ke atas boleh, ke bawah boleh. Ke X. Age. Ya, ke atas ya. 14 ya. 14 lebih kan? Ini loh nih. 14 Idealnya ini kan berarti. 14 setengah. Iki lah 14 tahun. Mas ini. Iki sing kabel iki kan. 14 tahun lebih. di persentil. Iya, dipaskan di persentil. 14 iki. Ini 167 ini masuk usia tinggi badan berapa? 14 tahun 167. Ada yang bingung, berarti teman-teman? iki 14 setengah. Kan 167 deh Ini ini. kan, nah ini kan gini ya. Sampai 150. Di sini. Wih. Ini masuk ke Diharuskan 14 tahun 14. Nah, itu ya. Udah tahu? Iku berat badan apa iku? Itu tinggi badan usia. Usia. Ya, tinggi Tinggi badan. badan Atau usia. height X 14 atau usia tinggi badan. Kok tinggi badan usia tinggi badan teman-teman. 14 setengah lebih. Ya, usia berdasarkan tinggi badan. 14 setengah lebih. Ya. Terus dilihat di kolom RDA. Nah, di depan sini kan ada kolom RDA. Ini lah. Nah, 14 tahun laki-laki itu masuknya 50 sampai 70. Nah, kita anggap aja rata-rata 55 ya, teman-teman. 55 sampai 60. Pakai yang 10 sampai 14 ya. Iya, betul. Nah, ini biar sama, tak anggap aja 55 ya. Oke. Nanti kan BDI-nya ketemu berapa tadi? 53,5 kali 55,5. Coba dicek berapa? Mbak kalkulator, Mbak. kalorinya 2.600. Wah, Iya, betul, banyak kalau di anak-anak gula itu yang agak 14 masa pertumbuhan. Tapi dia harus dengan aktivitas kan ya. Kalau aktivitasnya mager ya. Abu. Nah, ini Denem nanti bisa dikurangi tapi insulinnya bisa dikurangi hipotensi, jadi nggak terlalu banyak. Masalahnya kan kalori segini ini dengan aktivitas seperti itu yang lelek mau ndono aktivitasnya lah guys, sampai ini ra obes jadi hari ini. Enggak tambah gula yang ngumpul. Mencari jumlah karbohidrat. Berapa? 2942. 2675. 50% nanti KHD. Dianggap, oh ya, wes Lima gini. salah aku gitu. Dianggap berapa ya? 55. Terus ini kok 55 kali 53,5. Berapa sih? 5 Gedenya. PP-nya dah. Enggak, anunya. Harganya ada ke 50 aja. Karena PP-nya normal itu. Ketemunya 2.600. Nah, itu aja ya, teman-teman. Biar tahu ada jawabannya ya. Nah, tadi kan saya cerita kalau yang 600 pas. ya 2675,5. 50% ya. Nah, PP segitu. ya. Nah, terus habis itu kita kan lebih fokus ke karbohidrat. Nah, kita cari dulu karbohidratnya itu kan 50% dari energi. Ya, kita hitung dulu berapa? 2.675 dikali 50%. Dibagi berapa? Dibagi 4 ya. Bagi dua wes. Ya, betul. Terus kita 1337. itu kan dalam bentuk kalori. Kan kali 50%. Terus dibagi 334 kalori. Gramnya papat. 4 bagi 4 karbohidrat. 1337,75 Hah? bagi Nah, 4. karena kan Oh, itu 20. ini kan apa pembagiannya karbohidrat itu 34 kalori. Nah, terus cari total pembagian energinya. Tadi kan sarapan, snack, makan siang, snack makan malam, snack. Langsung Pakai yang kalori. Nah, 2675 dibagi 20% kali 20%. Ya. Tuh. Ya, ya, ya. Ini Pembagian pembagian energinya ini 20 yang B. berdasarkan 26 275 dikali 20%. 25 dikali 20 per 100 Masih milih 20 awan bisa 20 kali 30 20,2 ya. Iya Mbak. Kalori gede. Berapa?
Ini kan 10%, 267,5. Kali 10 kalau kali 10 Iya. kali piro mau? 267. Itu udah 50% loh bulan, belum ada 70. RDA-nya pakai 50. Ini keadaan sehat apa keadaan Oh, iya. sakit bed rest di Ini kebetulan kalau dia nanti ada koreksi aktivitas lah kayak gitu. andaikan Kalau dikali 30, pasien itu saya pernah punya pasien waktu itu ya. Saya kasih yang Mustafa 1000 kali berapa itu loh. Iya. Ketemu saya potong atas sama piro bulone kalau ndak bodol-bodol mumbul. Ini memang harus dikoreksi kok insulinnya. Main insulin kalau jadi kalori enggak boleh dimakan. Kan maksudku kan ini keadaan aktivitas dilalek bagi apik empat. ndak lapo-lapo dicancang ditalek. Boleh ditambah mungkin boleh. Mungkin Biar ada enggak kecil. pace-nya banyak-banyak itu bisa ditambah. Nah, pasien anak dulu nafsu makannya tinggi, pasien anak-anak itu tenang. Pasien anak-anak memang tinggi makannya, jadi dibatasi tambah moyeng. 67 ya. Memang insulin Tetap harus. Sudah? Belum. Tinggal bagi 4. Makan siang 8 Berarti ini langsung dari sarapan ketemu kalori dibagi 4. Iya, Dibagi 4 itu sudah ya. Kalorinya segini. Untuk lemak protein dari itu ya aku bagi nih. Nggak usah, nggak terlalu tinggi dulu Itu sih ini ya. tapi kalau bisa ya seimbang, jangan terlalu jauh Oh, dari semuanya ikut materinya. Lagi Zito sih Mas. Ya, Vio. Lagi Zito materi. Ini Kenapa Mas juga Garmen sebenarnya ya? ini Masih materi tetap ada pembagian. Iya, tapi Biasanya diambil 20 lah misalnya. Iya. Gitu. berarti ininya 20. Ya, itu jauh apa ya? Kalau itu. 30 ya keputusannya kan 30 lemaknya. Ini tambah ini kan Oh, iya. 30. Misalnya kan 30%. Sudah ya. separuh nih. Hmm? Separuh nih. Mencari jumlah karbohidrat hitungnya Ini langsung dibagi Dibagi langsung dibagi empat, ya. Fokusin karbohidrat. Ya, tentunya. Terus kira-kira apa snack sak ini iki apa bentuke? Dua itu kan semua boleh. kalori. Cemilan Nggak usah, boleh. berarti ini Sebenarnya kalau di karbo. anak-anak itu tidak terlalu pembatasan kayak di dewasa. Dewasa karena pertumbuhan ini. Kalau yang lain ini tidak terlalu dipermasalahkan. Susu skim. Tapi harus dilihat karbohidratnya memang. Kalau Dan terlalu kita manis, kalori. karbohidratnya terlalu banyak. Iya, iya, iya. Iya, ini kan kalori, Ini kan tapi kenapa kalori, harus dibagi kan 4? Oh iya, Makan siang boleh gede langsung kalori dulu, berarti. langsung gram juga bisa. Makan siang paling gede. Oh, Ya, Untuk gede. tapi biasanya kalau karbohidrat kan dalam bentuknya gramnya kalau di penukarnya Mbak Ila. berarti Mbak Ila. 3 3 dibagi. Iya betul, ininya dibagi. Persentase. Langsung kan dibagi persentasenya. Iya dibagi persentase. Sama aja jatuhnya. Nanti caranya ngitungnya ini dijumlah Kalau 20 sama dengan 2675. Ini kalau dijumlah sama dengan 334,335. Berarti toko iki langsung dibagi oh total karbohidrat dibagi 3 kali 20, 20%, bagi 10%, kalau ketemu 33,4 benar ya. Nah kalau yang diperhatikan pada anak-anak, belum ya, belum ya. Satu 33. Ini persen. Kan dari itu karbonnya sama yang dibagi 4 tadi itu loh. Ini kan, iya betul. 10% ini kan 33. Aku dari ini. Iya, langsung dibagi itu. Kan 66,8 kan? Betul. Benar. Oh iya, Itu aku sarapan. salah berarti. Itu karbonnya. Nah kalau 3,5. Nah, ini kan teko energi. tambah 3,5. Ya, dari karbon Oh iya. yang dibagi 4 tadi itu loh. Kalau kamu dari sini, ini dibagi gramnya, dibagi kan 50% dari energi. Kali 20. Terus kali 10. Ini 30%. 30%. Tuh. Ini Kok salah? Kan 334 wis gram kan. Enggak usah dibagi 4 maneh. Oh iya. Ini sarapan ini sarapan ini. Karbohidrat kalori ini dibagi lagi. Terus 33,4 ini. Iya, betul. Terus siang-siang. Siang. 30%. 100,2. Oh, kakek. Enggak isu sih. 100,3. 100,3 satu. Wah nih keliru. Terus fotokopi keliru. Sini sedikit. Kan 30%, 0,3 kali 334. yang insulin pagi kok mesti hiper ya gitu, jadi mesti kan harus dinaikkan. Nah kadang itu yang paling banyak itu adalah kenaikan 250 setiap dia naik 250 hiperglikeminya 250 gram per dl itu naik 1 unit gitu, 1 unit insulin. Nah kayak tadi misalnya 11 berarti paginya aja yang dinaikkan 12 tergantung dia polanya itu naiknya pada saat apa, pada saat pagi kah, siang kah, atau malam kah gitu. Jadi mereka langsung bisa naikkan turunkan sesuai dosisnya itu di rumah juga bisa dengan cara dia melihat polanya.
Tapi ya itu harus dengan dokter itu juga, jadi harus tahu pola dari insulinnya itu gitu. Makanya penting untuk kalau dengan tipe 1 ini untuk memonitoring sebisa serajin mungkin. Nah tapi orang tuanya ini kalau misalnya kalau sekolah mereka kadang-kadang kan kayak apa agak minder, kok kamu suntik terus ya. Nah itu yang penting. Temannya itu kan temennya. ya. Betul gitu. Oh, ini ada lagi yang mau saya ajarin juga ya, cara menghitung status gizi. Status gizinya pada CDC tadi kan di situ ada ya Mbak ya status gizinya. Oh, ya. Nah caranya itu adalah BB aktualnya. Oh, tulisan tangan. Nah, BB aktualnya tadi kan ditemukan BB aktualnya itu 60 kilo. Nah, 60 kilo itu dibagi dengan BB idealnya. BB idealnya 60 dibagi 53.3 5 ya, 5 1,100 kali 100%. Kali 100 BB. Mbak, itu kan Mbak. 112. Nah, 112 itu Dikali kan 100%. gizi lebih. cukup Mbak. Ini masih di sini. Oh iya lebih. Lebih titik. Berapa totalnya? 112,14. BBA jadi BBA 100%. Itu caranya. Jadi nggak bisa lihat langsung dari tabel. Harus pakai apa? Harus pakai mesin tertentu. BMI ya. Dibagi 53,5 kali 112,14. Ini kalau sudah ketemu ini kalori ya. Proporsinya kalau karbohidrat itu kalau dewasa kan yang piringku itu ya. Kalau dewasa itu kan setengah piring itu kan lebih banyak sayur. Terus ini yang seperempat itu karbo, yang seperempat lauk. Kalau yang anak-anak ini Enggak. enggak ya. Tapi karbonnya ya sudah dibatasi karbonnya. Tapi memang Apa pemilihan karbonya apa ya? iya bisa, tetapi memang kalau misalnya Karbonya kan banyak. karbonya itu bisa pakai yang kompleks. Tetapi kalau pada anak itu Susah. tidak bisa benar-benar dihindari. Contohnya kayak main coklat masih boleh, tetapi nggak setiap hari. Mungkin bisa 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Soalnya kan dia kan panjang Mbak, sampai dewasa. Bayangkan aja dari umur 5 tahun dia tidak makan coklat kan nggak mungkin. Iya nggak mungkin. Jadi kita bisa mensiasatinya itu dengan cara Waktu itu. kemarin pernah dibikinkan menunya enggak? Pernah. Dan itu Kelihatannya banyak, apa? banyak. Nasinya banyak. Karena ini kan 167 tinggi Mbak seaku. Kan cowok lagi ya. 8 gram ya. Itu bisa 2 entong 200 gram. Lauknya berapa gram? Lauknya bisa 1,5. 1,5. Karena kan ini 1,5 porsi. iya kalau misalnya dia gendut, dia obesitas memang bisa ditambahkan semaksimal mungkin sayur. Tapi pada waktu saya pelatihan itu nggak harus makan sayur dulu kayak dewasa gitu. Karena kan nggak semua anak yang suka sayur kan, jadi jarang gitu. Ada toleransi gula enggak, Is? Berapa persen toleransi Toleransi anak? Pemberian gula pasir. Nah, pakai karbohidrat itu Bu. Karbohidratnya itu Nah, kurangi Jadi dari itu karbohidratnya. karbohidratnya. Kalau- Enggak seperti dewasa misalnya berapa persen? Iya, pakai 5% karbohidrat. kan? Karena kan gulanya itu dari banyak, dari mana? Dari nasinya juga Iya, iya, iya. dari itu. Makanya ini harus benar-benar dicek karbohidratnya karena insulin itu mengcover beberapa gram karbohidrat gitu. Misalnya pun nanti loss, misalnya ada Cheating. ada eating, ya itu berarti dia harus menaikkan insulinnya gitu. Untuk pada saat itu. Makan coklat Iya makan coklat berarti Jadi misalnya insulin naik. ya ini 325 berarti bisa dia naik 3 unit 2 unit. Jadi dia diberitahu caranya, ada tabelnya. Kalau antara 250 sampai 300 kamu naik berapa unit. Jadi biar nangkep kalau misalnya setiap pelipatan gini-gini kan agak susah gitu. Jadi 250 sampai 300 1, Kuliah jurusan 300 sampai 350 2 gitu. Berarti kalau DM-nya anak bukan seusia 14 tahun SMP kan ini ya. Berarti yang memantau ibu, maksudnya orang tua. Diharapkan anak-anaknya tetap mandiri.
Kalau ya itu kalau di anak itu kalau misalnya di anak tuh memang beratnya karena apalagi kalau tipe 1 soalnya ya kalau gini nih snacknya apa ya yang buat anak-anak ini? kalau kan buah lebih banyak ke buah sih kemarin cerit itunya apa. Tapi kalau kue-kue kayak gini ya udah berarti dia menaikkan itu jajan pasti anak sekolah kan seperti ada jajanan gitu. Terus toleransi karbohidratnya kan lebih banyak. Jadi dia kan akeh. Jadi kesempatan dia untuk memilih makanan-makanan tinggi karbo sebenarnya ya. Tapi memang kita harus mau nasi kan mungkin kemampuan makannya enggak sampai segitu. Gimana caranya? Kalau misalnya gini Bu nih, kalau misalnya dia itu memang tidak bisa mengonsumsi seperti itu, nanti dikoreksi lagi insulinnya. Jadi tidak terlalu tinggi, Tidak bisa tinggi dikurangi. karena maknya enggak sampai sebegitu. Memang ada patennya, tetapi dia bisa berubah seiring dia konsultasi. Terus habis itu ginjal ada beberapa diare sesar gitu. Tapi kalau di sini saya nggak pernah karena Kalau dulu kondisi KAD itu hitung-hitungannya tetap seperti itu. enggak Mbak, beda. TAD itu pasti main suntik-suntikan dan RCI. infus-infusan. Nah, untuk makannya Makannya biasanya dimasakan kalau TAD.